Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Terima kasih buat tim musik yang sudah melayani kita. Sudah diberkati melalui tim musik. Ya, baik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau nonton film. Udah lama nggak nonton film ya? Kita mau nonton film. Filmnya ini tentang Daud. Mungkin saudara pernah nonton film tentang Daud, tapi ini saya hanya putar ininya aja ya. Sedikit tentang Daud sebelum dia lawan Goliat. Bisa tolong lampunya dimatiin dan Indah silahkan. Look into my eyes. Do you see fear? You come with sword and spear, but I come in the name of the God of Israel. Yes! Right between the eyes! Did you see that? Anyone? Look into my eyes. Do you see fear? You come at me with sword and spear, but I come in the name of the God of Israel. Yes! Right between the eyes! Did you see that? Anyone? Of course not. Okay then, one more time. Tally! No! I'm trying to protect us from this Philistine. Whoa! No, not that way. Come on. Back to your mom. Right, Philistine. Oh, wait! Right between the eyes. Oh, of course. That one you saw. Tally! Tally, no! I'm coming, girl! Whoa, easy! Shira! I will bring her home safely. Whoa! There you go. Hey, whoa, Tally, wait, no! There you go. I'm almost there. Whoa! Okay. Oh! Tally, stop! No! That doesn't help. That doesn't stop. Thank you. Oh, that doesn't help. That does. Stop.
Thank you. Yena haleni nafshi yeshobet yadeni bem galesede. Oke, bisa nyalain lampunya. Iya, tegang juga ya. Padahal film animasi dan kita sudah tahu ceritanya semuanya. Kalau saudara mau tahu selanjutnya ada di YouTube komplitnya ya. Baik, nanti saya akan ceritakan kenapa saya putar film tentang Daud. Saya mau cerita, satu hari ada seorang pendeta, dia bertemu dengan seorang, mereka sedang sama-sama mau pergi ke Eropa. Mereka bertemu sedang di ruang tunggu di satu bandara, dan si pengusaha ini bercerita tentang bisnisnya, kan, karena si pendeta tanya, kamu kerja apa? Dia mulai cerita tentang bisnisnya yang luar biasa, gimana luar biasanya perusahaan tempat dia bekerja. Setelah dia selesai cerita, dia tanya sama si pendeta ini, kalau bapak sendiri kerja apa? Wah, si pendeta ini mikir-mikir. Kalau saya bilang saya pendeta, dan memang saya pendeta, waduh, nanti saya dipandang enteng ini ya, katanya. Tapi kalau saya bilang penginjil, aduh, nggak nyambung. Jadi apa ya? Terus dia dapat ide. Dia bilang, oh, saya bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Oh ya? Iya. Dan perusahaan tempat saya bekerja punya cabang di hampir semua kota di seluruh dunia. Wow, katanya. Ya. Dan perusahaan tempat saya bekerja di banyak bidang. Perusahaan tempat saya bekerja, dia bekerja di bidang pendidikan. Pendidikan sekuler ada, pendidikan spiritual juga ada. Dia juga bekerja di bidang kesehatan. Kesehatan jasmani juga, kesehatan spiritual juga. Wih, hebat sekali. Iya, dan perusahaan tempat saya kerja juga bekerja di bidang kemanusiaan. Kita punya rumah yatim piatu, kita punya rumah singgah, kita memberi makan orang-orang yang kelaparan. Lalu teman yang dengar ini dia bilang, wow, sampai semua orang noleh. Terus dia tanya, perusahaan apa sebesar itu? Lalu si pendeta bilang, pernah dengar? Namanya gereja. Namanya gereja, saudara. Dan saya mau beritahu kepada saudara semua pada pagi hari ini, dan itu memang adalah benar. Kalau saudara adalah anak Tuhan, maka sebenar-benarnya saya mau beritahu kepada saudara, kita semua sedang bekerja pada perusahaan keluarga kita sendiri. Bukankah kita satu saudara di dalam Kristus? Dan kita semua adalah anak-anaknya. Dan kita sedang bekerja di perusahaan Bapak kita. Ada bisnis keluarga yang sedang kita kerjakan bersama hari ini. Dan pekerjaannya luar biasa. Bisnis keluarga kita. Dan kita ini bukan hanya sekadar bekerja untuk urusan-urusan yang di dalam bumi ini saja. Kita ini sebenarnya adalah IO yang mengatur perjalanan, travel agent, antar galaksi. Kitalah yang membimbing orang-orang dari travel agent yang tidak pernah ada di travel agent lain. Travel agent lain paling ke Eropa, ke Amerika, ke Israel. Kita dari bumi, antar orang-orang traveling ke surga. Ya, dan saudara adalah agen-agen
dari asuransi jiwa yang menjamin bahwa setiap orang yang mengikuti bisnis kita, bisnis Bapak kita akan masuk ke surga. Kasih tepuk tangan dong buat bisnis Bapak kita yang besar itu. Bapak kita ini punya bisnis yang paling besar di seluruh dunia. Ya, dan bisnis antar galaksi ya. Nah, beberapa bulan yang lalu, saya yakin mestinya saudara semua tahu, kita semua dengar bahwa Gubernur Jawa Barat, Pak Ridwan Kamil beserta keluarganya pergi ke Swiss. Ngapain pergi ke Swiss? Cari sekolah, beasiswa, dan tempat tinggal untuk anaknya. Ariel. Untuk apa? Untuk sekolah di sana. Sambil Bapak Ridwan Kamil, kalau saya tidak salah baca, dia punya urusan juga ke London. Jadi sambil lewat Eropa langsung mau ke London. Tetapi apa yang terjadi? Tiba-tiba, sekonyong-konyong, ketika Ariel, adiknya dan temannya sedang berenang di Sungai Are di Swiss, tiba-tiba datang arus yang deras. Dan Ariel, padahal dia bisa berenang, sudah dewasa, hanyut dan hilang. Tiba-tiba ada musibah datang pada keluarga ini. Dan tim seperti tim SAR itu datang cari Ariel, tetapi karena hari sudah sore dan mulai gelap, pencarian jadi sulit sekali dan kita semua tahu akhirnya Ariel tidak ditemukan. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Ridwan Kamil dan istrinya? Apa yang dikatakan oleh Ridwan Kamil dan istrinya? Ada yang tahu? Ya, anak ada 2, ada 3, ya udah dah, hilang 1 nggak apa-apa. Kita pulang pergi aja ya. Ke London udah gitu kita pulang Indonesia. Begitu? Habis gimana? Dia bilang, kita akan cari terus apapun harganya, berapapun harganya. Kita akan cari, hidup atau mati kita harus temukan. Dan itu yang dia katakan. Dan satu hari ada seorang guru yang sedang lewat Sungai Are, lihat ada seperti orang yang ngambang di atas air, dia langsung telepon polisi, polisi datang dan akhirnya betul itu adalah jenazah dari Ariel. Hari itu juga Ridwan Kamil berangkat ke Swiss. Pertama untuk menjemput jenazah anaknya, kedua dia sengaja cari guru itu. Dia mau tahu, dia mau kenal, dan dia mau kasih tanda terima kasih. Kalau saya tidak salah 1 miliar. Tetapi ditolak oleh si guru tersebut. Saya mau beritahu kepada saudara, seperti hati Ridwan Kamil, yang rela bayar berapapun juga harganya, agar anaknya ditemukan. Saya mau beritahu kepada saudara, demikian juga hati Bapa kita di surga. Dia sangat mengasihi yang namanya ciptaannya, yang namanya manusia. Dan dia bertekad untuk mendapatkan kembali ciptaannya itu berapapun harganya. Dia mengasihi kita jauh lebih daripada Ridwan Kamil mengasihi anaknya. Kalau orang tua punya nasi 1 piring, siapa yang disuruh makan? Dia atau anaknya? Anaknya. Ya. Kalau Bapa di surga, sampai dia korbankan anaknya yang seharusnya lebih dikasihi.
Berarti saudara bisa tahu betapa hati Bapa mengasihi kita, ciptaannya yang namanya manusia. Dan Tuhan Yesus, dia menceritakan di dalam Alkitab bagaimana dia memberikan satu perumpamaan, bagaimana kalau ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba dan satu saja hilang, apa yang dia lakukan? Alkitab mencatat dia akan meninggalkan yang 99 di padang gurun untuk mencari satu yang hilang. Kita akan baca ayatnya, bisa ditampilkan dari Lukas 15 ayat yang keempat. Ya. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau katanya satu itu ditemukan, maka sukacitanya lebih besar daripada 99 domba yang tidak tersesat. Jadi saudara bisa bayangkan betapa Tuhan itu mengasihi. Dia kasih ilustrasi seperti itu. Ya, demikian juga kita. Satu orang berdosa lebih berharga daripada orang-orang yang tidak tersesat. Ya. Gak apa-apa. Oke, kita akan baca dari Lukas 15 ayat yang ke-10. Lukas 15 ayat yang ke-10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang yang berdosa bertobat. Gara-gara satu orang, malaikat-malaikat bersukacita. Ya, 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. Kita mau baca sama-sama. 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 35. 1, 2, 3. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menekam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Kalau satu domba saja tersesat, dicari, rela tinggalkan yang 99. Apalagi kalau yang terhilang adalah orang, manusia. Kalau satu domba saja, Daud tadi rela sampai resiko nyawanya hilang. Dia rela satu domba. Di film tadi, apalagi Bapa kita di surga. Dia rela korbankan anaknya. Supaya saudara dan saya, kita semua yang tadinya tersesat, kita semua diselamatkan, ditemukan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Kisah 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika Roh Kudus pertama kali dicurahkan atas semua murid-muridnya, ada 120 orang di Yerusalem waktu itu sedang berkumpul di lantai 2 di loteng sebuah rumah. Roh Kudus dicurahkan. Apa tujuannya? Roh Kudus itu dicurahkan, tujuannya kalau kita baca di Kisah 1 ayat 8, supaya kita menerima kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk menjadi saksinya Tuhan.
sebagai orang percaya, saudara mau sadar, mau tidak, mau tahu atau tidak, saudara sebenarnya adalah seorang saksinya Tuhan. Masalahnya, kita bisa jadi saksi yang baik, kita juga bisa jadi saksi yang tidak baik. Ya, Tuhan kepingin kita jadi saksi yang baik. Masalahnya, kalau jadi saksi itu kita perlu cerita sama orang, kesaksian. Ya, kayak Leo, mana Leo? Kemarin dia saksi. Ya, kita juga sering saksi. Kemarin ada Chris juga saksi di VMM. Kita perlu bersaksi. Tapi masalahnya seringkali kita ini lebih terobsesi sama perkataannya Tuhan Yesus kepada 3 muridnya ketika ada di Gunung Tabor. Ketika dia ketiga muridnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak Tuhan Yesus ke Gunung Tabor. Di sana Tuhan menyatakan kemuliaannya. Musa dan Elia turun di sana. Mereka murid-murid lihat itu, Petrus bilang, Tuhan, kami akan bikin 3 tenda di sini buat kamu, ya, buat Musa, Elia, dan buat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa sama mereka? Jangan beritahukan siapapun tentang penglihatan ini. Dan seringkali kita juga terobsesi, jadi nggak ngomong sama siapa-siapa. Ngalami mujizat, diem aja, ya. Ditolong Tuhan, diem aja. Sembuh dari sakit, diem aja. Ya, kita nggak berani bersaksi, padahal Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita menjadi saksi. Kalau saudara ingat, cukup lama, mungkin lebih dari 7 tahun yang lalu, itu ada satu lagu yang sangat terkenal. Lagunya judulnya More, 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 I want more, 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 more of Jesus, I want more, 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 terus, more, 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 terus, more. Kita sering senang sekali kalau kita dapat more, more, more. Kalau kita makan, 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 makan terus. Apa yang terjadi? Makan, 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 terus. Akhirnya apa? Kalau makan terus nggak pernah keluar? Sembelit, betul ya. Sembelit. Kalau udah sembelit perutnya keras, sakit kayak masuk angin, tapi nggak keluar-keluar. Ya, mau makan lagi jadi malas. Nah, seringkali kita itu seperti itu. Kita ini diberikan segala sesuatu sama Tuhan, tapi kita nggak pernah mau keluarkan. Ya, banyak orang hanya mau terima, tapi kita tidak mau salurkan kepada orang lain. Kalau kita sudah terima kuasa, kalau kita sudah terima anugerah, kalau kita sudah terima kasih karunia, kita sudah terima keselamatan, pertolongan Tuhan, Tuhan mau kita ngalami semua itu supaya kita bisa menjadi saksinya. Di mana kita harus menjadi saksi? Kisah 1 ayat 8 bilang, di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dan banyak orang berpendapat kalau Yerusalem itu bicara soal keluarga. Betul. Pak, gimana saya mau jadi saksi buat orang lain? Keluarga saya saja belum diselamatkan. Kan Tuhan janji 1 orang diselamatkan, ia dan seisi rumahnya akan diselamatkan. Jadi saya tunggu dulu. Nanti kalau semua keluarga saya sudah diselamatkan, pasti diselamatkan karena ada janji Tuhan, maka saya bisa bersaksi kepada seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Betul? Saya mau ajak saudara baca baik-baik ayat ini. Dia bilang, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu kata sambungnya apa?
Dan saya ini sering dimintain tolong sama istri saya. Kalau saya pergi, selalu titip-titip. Ya, nggak mau dia saya pergi tanpa ada titipan. Selalu ada titipan. Ya, kok nanti kalau pulang beliin di mana ya? Beliin Blue Band dan gula dan minyak dan keju misalnya ya. Dan saya waktu pulang, saya mampir misalnya ke Indomaret. Beli apa tadi? Blue Band. Ya, jadi saya cari Blue Band. Waktu saya mau sampai di raknya Blue Band, belum saya sampai, tadi pesannya beli Blue Band, beli minyak, beli gula. Saya lagi jalan ke tempat raknya Blue Band, di sini ada minyak, di sini ada gula. Gimana? Apakah saya biarinlah, saya disuruhnya Blue Band dulu, bayar, udah bayar selesai, jalan lagi, beli lagi gula, balik lagi, bayar, ambil lagi minyak, apa begitu? Tentu tidak kan? Kalau kita lagi jalan raknya Blue Band, tiba-tiba pesanannya ada minyak, ada gula, tentu kita ambil juga sekalian. Sekalian kita jalan ambil. Tidak harus urut. Betul kan? Dan ayat ini juga bilang yang sama. Ayat ini tidak bilang keluarga dulu, lalu baru seluruh Yudea, lalu setelah itu baru Samaria, lalu baru ujung bumi. Tidak. Ayat ini maksudnya tidak begitu. Dan di sini seperti saya tadi, siapa saja. Kalau misalnya kita sekolah di luar negeri, ya kita sekolah di luar negeri. Misalnya kita belum bertobat nih, sekolah di Singapura, sampai di Singapura, wah dijamah Tuhan bertobat, ya. Gimana mau saksi? Oh nggak boleh, harus keluarga dulu. Jadi tunggu sampai hari pulang. Ya, pulang ke rumah, saksi, belum bertobat, balik lagi ke Singapura. Tunggu sampai semua bertobat, baru kita saksi. Capek deh. Tentu tidak begitu maksudnya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan mau kita bersaksi itu dan. Ya, jadi sekalian siapa saja yang kita temui, mau Yerusalem, mau Yudea, mau Samaria, mau ujung bumi, siapa saja yang kita temui, kita saksi. Dan pendapat kedua, dia bilang maksud saya begini, kalau maksudnya Tuhan Yesus keluarga, Yerusalem itu keluarga, tentu Tuhan Yesus tidak bilang Yerusalem. Dia akan bilang, kamu akan menjadi saksiku di RT-mu, di RW-mu, di kelurahan, kecamatan. Begitu. Yerusalem itu apa, saudara? Yerusalem itu apa? Kota. Jadi kita harus jadi saksi di mana? Di kota, di tempat kita tinggal. Saya yakin Tuhan Yesus bukan mau kita saksi dulu ke keluarga kita. Dan bukan hanya sekedar saksi dulu di kota kita. Kenapa? Karena sendiri yang bilang di dalam Yohanes 4 ayat 44 dikatakan di sana, sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris, bukan di negeri. In the place where he grew up. Di tempat di mana dia bertumbuh, besar, hidup. Jadi dia hidup di mana? Dia hidup di Yerusalem. Dia hidup di Kapernaum. Di situ dia memberitakan Injil, tetapi kata Alkitab, di situ sedikit dia bisa melakukan mujizat karena banyak orang di situ tidak percaya kepada dia. Kenapa? Karena orang-orang tahu bahwa Yesus ini anaknya Yusuf dan Maria, tukang kayu.
Dia tahu, orang-orang tahu siapa saudara-saudaranya, siapa adik-adiknya, tahu. Makanya tidak bisa banyak mujizat terjadi. Makanya kalau Yesus punya pengalaman seperti itu, tidak mungkin Kisah 1 ayat 8 itu yang ngomong Yesus loh. Ya, walaupun di Kisah Rasul, kalau kita lihat di Alkitab yang kata-kata Yesus pakai huruf merah, itu hurufnya merah, itu perkataan Yesus. Jadi kalau Yesus tahu seorang nabi tidak dihormati di tempat dia hidup, mana mungkin maksudnya kita suruh bersaksi untuk keluarga kita dulu. Jangan-jangan nanti keluarga kita bertobat semuanya, 3 hari kemudian kita berangkat. Maksudnya dipanggil Tuhan. Jadi nggak bisa saksi yang lain dong. Berarti kita salah dong. Ya, nggak bisa saksi di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan mau kita bersaksi kepada semua orang di kota. Kita mau lihat satu cerita di dalam Yohanes 4 ayat 28 sampai 30. Satu hari Yesus pergi dengan murid-muridnya dan dia melewati satu tempat yang ada sumur. Di situ Yesus bilang kita butuh makanan dan murid-muridnya pergi ke kampung untuk cari makanan. Yesus sendiri tunggu di sumur itu dan ada seorang wanita Samaria yang datang ke sumur siang-siang hari. Dan ketika dia ketemu dengan Yesus, Yesus memberitakan tentang Mesias, bahwa dialah Mesias. Ya, kita akan baca ayatnya di ayat yang ke-28 sampai 30. Saya bacakan buat saudara. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota. Tidak pergi ke rumahnya. Dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, di kota itu, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat, mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun, orang-orang di kota itu, bukan keluarganya, pergi ke luar kota, lalu datang kepada Yesus. Jadi jelas maksud Tuhan memanggil kita, memilih kita, supaya kita pergi kepada semua orang yang kita temui. Perempuan ini dia tidak pilih-pilih. Dia tidak pilih keluarganya dulu, temannya dulu, ex-suaminya. Tidak. Dia ceritakan kepada orang-orang semua dan mereka entah siapa saja pergi keluar kota untuk bertemu dengan Yesus dan mereka semua diselamatkan. Yesus bertemu dengan seorang wanita yang sederhana, wanita orang Samaria, orang berdosa. Baru ketemu satu kali. Perempuan ini bisa bersaksi dan Alkitab mencatat satu kota. Mereka semua percaya kepada Yesus. Tidak ada satu domba yang tidak berharga. Buat banyak orang, mungkin saudara bukan siapa-siapa. Mungkin saudara pikir teman-teman saudara juga bukan siapa-siapa. Tapi di mata Tuhan tidak ada satupun yang tidak berharga. Tidak ada, semuanya berharga. Karena itulah dia mau mati. Dia mau tinggalkan surga, mau turun ke dunia untuk menebus dosa saudara dan saya, supaya semua orang bisa selamat. Dan kita disuruh menceritakan, bersaksi kepada banyak orang supaya mereka percaya. Saya punya teman di Mayor Ruslan, kalau ada yang tahu, Central Computer. Ya. Saya beberapa hari yang lalu ke sana betulin laptop. Sampai di sana saya lihat di halamannya itu ada pohon mangga. Dan pohon mangga itu buahnya sama dia dibungkus sama
kertas-kertas gitu. Dan beberapa sama dia sudah diambil, ditaruh di etalase tokonya. Lalu saya bilang sama dia, mangga masih kecil-kecil gini, kok udah diambil? Sayang dong, tunggu aja bentar lagi. Udah dibungkusin sama dia semua. Lalu dia jawab apa? Ini gua cepet-cepetan katanya. Cepet-cepetan apa? Cepet-cepetan sama kalong, cepet-cepetan sama maling katanya. Besar aja sedikit katanya, hilang semuanya. Yang punya nggak menikmati. Mangga masih kecil, masih asem. Itu aja jadi inceran. Inceran kalong, inceran maling. Ya. Apalagi manusia yang berharga. Kita ini berharga, saudara. Saya pernah di Malang nginjili orang. Ya, orang kelas bawah. Lalu dia ikut DK. Saya ajarin. Saya tidak berharap banyak sama orang ini. Karena pendidikannya rendah, dari kalangan bawah. Tetapi ternyata dia ketika sudah bertobat, dipakai Tuhan luar biasa. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Sudah punya jemaat lebih banyak dari kita di sini. Oh, saya bilang luar biasa. Orang yang saya tidak pandang. Tetapi setiap orang yang bertemu dengan Tuhan, dia dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan anggap enteng orang. Jangan anggap rendah orang. Siapapun orangnya, kalau saudara ketemu, beritakan Injil. Kenapa? Karena siapapun dia, sebodoh apapun dia, sejahat apapun dia, kalau dia bertemu dengan Tuhan, maka Tuhan bisa pakai dia secara luar biasa, lebih hebat daripada saudara. Ada seorang tukang semir, ini kalau tidak salah saya ingat itu di Perancis. Dia itu kalau nyemir sepatu tuh di stasiun-stasiun. Di stasiun tuh orang tuh duduk aja, nggak lepas sepatunya gini, duduk. Dia datang langsung disemir. Sambil dia semir, orangnya kan mesti nunggu kereta. Dia beritakan Injil. Dan orang ini ketika dengar berita Injil, dia seorang sarjana hukum, dia kaget. Lalu dia ingat-ingat, dia cari semua berita tentang Yesus, dan akhirnya orang ini bertobat dan dia jadi seorang penginjil yang sangat terkenal. Hanya gara-gara seorang tukang semir sepatu yang cerita sama dia. Jadi kalau kita jadi saksi Tuhan, itu bukan berarti kita harus saksi sama yang ngapain? Gak level aku nginjelin dia. Oh kalau gitu sama yang kaya. Waduh juga gak level aku sama dia. Kalau yang sepantar, wah gak ada lebihnya aku sama dia. Kapan dong kita nginjil? Sama semua orang gak level semua. Dan banyak orang seperti itu. Yesus, dia ketemu orang Samaria yang dianggap anjing oleh orang Israel. Dia beritakan Injil. Dan orang ini perempuan lagi. Udah kawin 5 kali. Yang ke-6 bukan suaminya, kumpul kebo. Itu bisa bawa satu kota, saudara. Satu kota isinya berapa orang ya kira-kira? Hah? Kira-kira satu kota ada nggak 5.000? Kalau 5.000 bukan satu kota, satu desa. Kalau sampai satu kota, lebih dari 5.000. Petrus sudah dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, khotbah, berapa orang yang bertobat? Cuma 3.000. Cuma 3.000. Wanita ini satu kota. Jadi saudara, saya mau dorong setiap saudara, kita harus memberitakan Injil. Orang-orang di sekeliling kita, siapapun dia, kalau saudara tidak ambil, diambil maling saudara. Diambil ajaran-ajaran sesat.
agama-agama lain, agama-agama palsu, Injil palsu sekarang banyak bertebaran di mana-mana. Kalau saudara nonton di YouTube, jangan pikir semua khotbah Kristen itu benar. Banyak yang ngaco. Kalau saudara tidak bawa mereka, tidak bimbing mereka, tidak memuridkan mereka, maka mereka sepertinya mereka bertobat. Tetapi seperti kata Yesus sama orang-orang Farisi dan ahli Taurat, kamu menyeberangi lautan untuk membuat satu orang bertobat, dan setelah orang itu bertobat, kamu jadikan dia orang yang lebih jahat daripada kamu. Dan itu yang terjadi. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kalau kita ketemu dengan teman-teman kita, orang tua, keluarga, beritakan kabar baik. Rebut mereka, ambil. Itu tugas kita. Kita diberi kuasa untuk menjadi saksi supaya mereka semua diselamatkan. Kalau tidak, maka orang lain yang akan ambil dan kita akan kehilangan mereka selamanya. Iya, kalau itu orang lain. Kalau itu anak kita. Berapa banyak orang tua yang tidak peduli. Dia ke gereja, anak yang nggak ke gereja nggak apa-apa. Diam aja, tenang-tenang aja. Berapa banyak orang yang pasangannya tidak ke gereja, tidak percaya, dan dia tenang-tenang saja. Terserahlah kamu mau apa, udah capek. Yesus, dia bayar harganya, dia korbankan nyawanya. Bapak, dia korbankan anaknya. Masa kita mau tenang-tenang aja, suami, istri, anak, orang tua kita diambil sama si jahat, kita tenang-tenang saja? Saya nggak habis pikir. Kalau roh Yesus ada di dalam diri saudara, seharusnya kita mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Tidak tinggal diam. Jadi, berapakah harga dari seorang manusia? Kenapa begitu Tuhan begitu concern terhadap seorang manusia? Berapa harganya? Harga seorang manusia begitu mahal sehingga Bapa rela mengorbankan anaknya yang tunggal. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan orang-orang yang berdosa ini, sehingga ia mengorbankan, menyerahkan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan begitu mengasihi manusia. Kita ini begitu berharga. Begitu berharganya sehingga walaupun cuma satu orang yang bertobat, malaikat-malaikat di surga bersorak-sorai memuji Tuhan. Gara-gara satu orang. Dan kita begitu bernilai sehingga semua murid-murid Tuhan Yesus, semua tanpa kecuali, semua orang yang sudah diselamatkan, Tuhan cuma kasih satu perintah. Pergi, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita begitu berharga, sehingga ketika Roh Kudus dicurahkan bukan untuk kepentingan yang lain-lain, tetap supaya saudara punya kuasa untuk menjadi saksi. Kalau itu tidak penting, tidak mungkin. Semua energi, semua potensi, semua kuasa, semua fasilitas dari surga diberikan kepada saudara. Saudara diberkati. Tujuannya satu, supaya semua orang mendengar Injil, kabar baik, dan mereka semua diselamatkan. Saudara diberkati, saudara diberi kuasa, saudara diberikan talenta, semuanya untuk cari jiwa saudara, bukan untuk yang lain. Bukan untuk more, ya, tapi supaya kita terima kasih terus. Kalau kita salurkan terus,
Tuhan kasih terus. Kalau kita sudah penuh, kita tidak salurkan, nggak perlu diisi, udah masih penuh. Iya, kita perlu salurkan kasih karunia yang kita terima. Kita perlu salurkan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Kita perlu cerita sama orang. Buka mulut seperti minggu lalu saya bilang, memang ada resiko. Tapi apa yang kita terima sepadan dengan resikonya. Senilai dengan resikonya. Yang kita terima itu jauh lebih banyak daripada yang kita korbankan. Karena Dia Tuhan tidak pernah mau utang sama kita. Pak, saksi itu saksi apa? Aku gak ngerti firman Tuhan, gak hafal ayat. Gak ngerti teologi juga, gak pernah sekolah teologi. Wanita Samaria itu sekolah apa? Berapa lama? Ayat apa yang dia hafal? Yang dia ceritakan apa yang dia alami. Perjumpaannya dengan Yesus. Itu yang diceritakan. Jangan dilebih-lebihkan. Tidak usah, jangan dikurang-kurangin. Ceritakan apa adanya. Alkitab bilang yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi kalau saksi-saksi cerita apa adanya saja. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, itu yang kita sampaikan. Merasa lega, semua dosa diampuni. Ceritakan ada orang yang butuh pengampunan dosa. Ya, jadi saya kembali mau mendorong setiap saudara. Pada bulan ini kita bicara terus tentang penginjilan. Kita bicara terus tentang mengabarkan kabar baik. Supaya saudara ingat, mancep. Ya, dan tidak pernah saudara lupa. Dimanapun saudara berada, ketemu siapapun, dalam kondisi yang apapun, ingat tujuan Tuhan menempatkan saudara di pekerjaan, di kantor, di perusahaan, di jalan, di pelayanan, semuanya itu supaya saudara menjadi saksi dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat semua fasilitas hidup yang Tuhan berikan. Buat rumah, mobil, motor, buat kesehatan, buat panca indera yang lengkap. Terima kasih buat keuangan, terima kasih buat kepandaian, akal budi. Semuanya kabar baik yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Tolong kami untuk mempergunakan semua fasilitas dari surga ini untuk menjadi saksi Tuhan yang hidup, supaya banyak orang diselamatkan. Kami tidak mau misi yang Tuhan berikan kepada kami itu gagal. Kami mau lakukan dan kami mau melihat nama Tuhan dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Tolong setiap kami, semua rasa takut untuk memberitakan Injil, aku ikat, aku tolak, aku usir di dalam nama Yesus. Semua pertimbangan-pertimbangan yang membuat kami ragu-ragu untuk memberitakan kabar baik, aku usir di dalam nama Yesus. Supaya setiap kami berani bayar harganya untuk memberitakan Injil. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, hari ini hari yang spesial, yang mau saksi bukan hanya kita, tapi di belakang ya ada yang mau saksi. Anak-anak dia mau kasih kesaksian, pujian buat kita semua. Kasih tepuk tangan buat anak-anak.